Musim ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Benar. Kalau bukan karena pajak itu. Dari dulu kita memang membayar pajak, itu bukan hal baru. Tetapi jumlahnya sekarang berbeda. Anakku mulai mengeluh. Beras di rumah semakin cepat habis. Aku juga. Istriku bahkan mulai menyimpan sebagian gabah untuk berjaga-jaga. Aku masih ingat saat pengumuman Demang baru. Banyak orang bersorak. Kita semua berharap. Kita percaya keadaan akan menjadi lebih baik. Kalian pernah pikir kemana semua hasil bumi itu dibawa? Aku mendengar sebagian dikirim ke Dinoyo. Sebagian? Menurutku jumlahnya terlalu banyak jika hanya untuk kadipaten. Siapa yang mengatakan itu? Adikku melihat sendiri. Pada malam hari, gerobak-gerobak penuh padi keluar dari Mangliawan. Aku juga mendengar kabar yang sama. Dan kalau hasil bumi terus keluar seperti itu, apa yang akan tersisa untuk rakyat? Aku tidak tahu. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Silakan diminum, masih segar. Baru disadap tadi pagi. Setidaknya Legen belum ikut dikenai pajak. Jangan keras-keras bicaramu. Nanti ada yang mendengar. Kalau benar dikenai pajak, aku berhenti minum. Kau bilang begitu setiap hari. Tetapi setiap hari juga kau datang ke sini. Aku baru dari pasar. Bagaimana keadaan di sana? Orang-orang mulai banyak mengeluh. Mengeluh soal apa? Soal pajak. Di pasar juga begitu. Di mana-mana. Bahkan ada yang mulai menunda membeli barang. Itu berarti keadaan memang tidak baik. Padahal saat Rakai Mardika terpilih, semua orang penuh harapan. Aku termasuk salah satunya. Aku juga. Yang membuatku heran, hasil bumi terus dikumpulkan, tetapi keadaan rakyat tidak berubah. Aku mendengar gerobak hasil bumi kembali berangkat tadi malam. Menuju Dinoyo? Menuju Dinoyo dan Pesimis. Apakah Kadipaten benar-benar membutuhkan sebanyak itu? Aku tidak tahu. Tapi jelas, rakyat semakin sulit. Dan musim panen berikutnya belum tentu lebih baik. Semakin banyak aku mendengar, yang makin banyak yang belum terjawab. Pajak berhasil dikumpulkan, rakyat mulai mengeluh. Keluhan tidak akan mengisi lumbung. Pastikan pengiriman ke Dinoyo tetap berjalan. Gusti, banyak warga mulai menyesal. Mereka mulai membandingkan Gusti dengan Rakai. Aku tidak membutuhkan penyesalan mereka. Mangliawan membutuhkan pemimpin yang benar. Dulu waktu kampanye semua orang berebut memilih. Sekarang mereka berebut menghindari petugas pajak. Dua kali aku mengikuti gerobak-gerobak pengangkut hasil bumi itu. Dan kali ini, ada 2 gerobak yang dikirim menuju Kadipaten Dinoyo. Jadi benar, seluruh hasil bumi itu dibawa ke lumbung Kadipaten. Berarti selama ini, Adipati memang memaksa rakyat dengan pajak yang mencekik. Kita ditukasan oleh bos topeng untuk mendatangi Ruhu Danu. Dia bandel tak mau bayar pajak. Kalau begitu, para perampok itu bukan bergerak sendiri. Mereka menjalankan perintah seseorang. Mereka menyebut orang itu Bos Topeng. Siapa sebenarnya Bos Topeng? Sepertinya dia benar-benar menyembunyikan identitasnya. Bahkan aku ragu para perampok itu sendiri mengetahui siapa jati diri Bos Topeng yang sesungguhnya.
merasakan kekuatan tenaga dalam. Ini adalah puncak dari latihanku. Tidak mungkin. Energi ini terlalu kuat. Duh Gusti ingkang Maha Welas, kawula namung titah ringkih tanpa doyo. Kula pasrahake sang latah. Angin apa ini? Aku tidak tahu. Apa ini? Pergi! Tidak, aku harus bertahan! Kemana perginya orang itu? Kawula namung titah ringkih tanpa doyo. Kula pasrahake sang latah. Wonten ing kersaning pati. Yen iku dalan kula parimono kawelasan. Duduk kanggo kamulyan pribadi, nanging kanggo jagi bebener lan wong cilik. Doh Gusti, kawula nyuwun pitulungan panjenengan. Satria, jadi selama ini kau yang memakai topeng itu, kau yang membuatku memburu bayanganmu. Orang bertopeng itu membunuh pamanku. Dan sekarang, orang itu adalah kau. Yatin, jika memang itu yang kau yakini, aku tidak akan melawan. Mengapa kau tidak melawan? Apa kau mengasihaniku? Atau kau merasa bersalah? Apa ini? Kakiku kenapa tidak bisa bergerak? Duduk kanggo kamulyan pribadi. Ilmu apa yang kau gunakan? Hadapi aku. Jangan bersembunyi di balik kesaktian. Pitulungan panjenengan. Aku tidak mengikatmu. Aku juga tidak menyerangmu. Lepaskanlah amarahmu. Barulah tubuhmu akan kembali berplanet. Lepaskan aku, jangan kau pergi. Lepaskan aku, jangan kau pergi. Sejak pulang beberapa hari yang lalu, kau lebih banyak diam. Apa yang sedang memikirkanmu, Nak? Maafkan aku, Bu. Aku hanya sedang mencoba memahami semua yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, aku mengikuti gerobak-gerobak pengangkut hasil bumi dari Mangliawan. Aku ingin tahu kemana semua hasil panen itu dibawa. Ternyata semuanya menuju Kadipaten Dinoyo. Padi dan hasil bumi itu disimpan di lumbung Kadipaten. Di perjalanan pulang, aku menemukan sekelompok kecil. Tanpa sengaja, aku mendengar mereka mengatakan bahwa semua perampokan itu dilakukan atas perintah seseorang yang selalu memakai topeng. Aku mencoba, tetapi sebelum sempat mengetahui siapa dia, orang bertopeng itu menyerangku. Aku kalah. Dan saat aku sadar, Sekarwangi menemukan aku dalam keadaan masih memakai topeng. Sekarang, dia mengira akulah pembunuh Ki Demangwira. Kalau begitu, sekarang aku mengerti mengapa hatimu begitu gelisah. Kesalahpahaman sebesar itu tidak boleh dibiarkan. Pergilah temui Sekarwangi. Ceritakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa selama ini ada dua orang yang memakai topeng. Engkau hanyalah salah satunya. Dan orang yang membunuh Ki Demangwira adalah sosok bertopeng yang melawanmu malam itu. Jika hatinya masih dipenuhi amarah, jangan memaksanya percaya. Sampaikan saja kebenaran. Biarkan waktu yang membuktikannya. Terima kasih, Ibu. Aku akan pergi ke desa Pasiruhan. Aku harus menjelaskan semuanya kepada Sekarwangi, apapun risikonya. Pergilah. Orang yang membawa kebenaran tidak boleh takut untuk menjelaskannya. Apakah benar ini desa Pasiruhan? Bisakah Bapak tunjukkan kepada saya rumah Nyi Sekarwangi? Silahkan jalan terus, itu kelihatan dari sini. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Benarkah ini rumah Nyi Sekarwangi? Mustahil. Wajah itu, senyumnya, tatapan matanya, persis seperti Prabu Gajayana ketika masih muda. Apakah hanya kebetulan? Pak, benarkah ini rumah Nyi Sekarwangi? Benar, Nak. Silakan masuk, silakan. Ada keperluan apa, Nak, mencari Sekarwangi?
Saya datang untuk meminta maaf. Telah terjadi kesalahpahaman antara saya dan Nyi Sekar. Saya tidak ingin beliau terus membenci orang yang tidak bersalah. Kalau begitu, coba ceritakan semuanya dari awal. Saya sendiri sedang berusaha mencari siapa sebenarnya orang itu. Jadi, selama ini memang ada 2 orang bertopeng? Benar, Pak. Orang yang membunuh Ki Demang Wira bukan saya. Nak, bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan, Pak. Siapa nama kedua orang tuamu? Ayah saya sudah lama meninggal. Saya hanya hidup bersama ibu. Siapa nama ibumu? Bu Asih. Kalau nama lengkapnya? Rara Asih. Jagat Dewa Batara. Ampunilah saya. Ampunilah hamba Den. Hamba benar-benar tidak mengetahui bahwa selama ini Raden masih hidup. Pak, apa yang Bapak lakukan? Jangan seperti ini. Ampunilah saya. Ampunilah hamba Den. Hamba benar-benar tidak mengetahui bahwa selama ini Raden masih hidup. Pak, apa yang Bapak lakukan? Jangan berlutut seperti ini. Saya tidak mengerti apa-apa. Mengapa Bapak memanggil saya Raden? Apa maksud Bapak? Karena Raden memang putra darah kerajaan Kanjuruhan. Baiklah Raden. Saya akan menceritakan sesuatu. Karena sudah waktunya Raden harus mengetahui semuanya. Saya dahulu hanyalah seorang penjaga gerbang pintu masuk kerajaan Kanjuruhan. Tugas saya sederhana, yaitu menjaga pintu kerajaan. Tetapi, saya menjadi saksi bagaimana kerajaan besar itu mulai runtuh dari dalam. Ibunda Raden, Nyi Rara Asih, adalah selir termuda Prabu Gajayana. Beliau perempuan yang lembut, dicintai rakyat, dan sangat disayangi Prabu Gajayana. Ketika Prabu Gajayana wafat, beberapa petinggi mulai saling berebut kekuasaan. Mereka tahu bahwa Nyi Rara Asih sedang mengandung. Apabila anak yang dikandung lahir, dialah pewaris sah kerajaan Kanjuruhan. Karena itulah, mereka membuat fitnah. Mereka menuduh Ibunda Raden berselingkuh dengan seorang prajurit. Fitnah itu begitu keji. Padahal, seluruh istana mengetahui betapa sucinya Nyi Rara Asih. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, beliau memilih pergi. Beliau meninggalkan istana dalam keadaan mengandung Raden. Sejak hari itu, kerajaan kehilangan pemersatu. Para petinggi saling memfitnah, saling berebut kekuasaan, saling menjatuhkan. Rakyat menjadi korban. Sedikit demi sedikit, Kanjuruhan runtuh. Saya kemudian meninggalkan kerajaan Kanjuruhan, lalu kembali ke desa Pasiruhan. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar Nyi Rara Asih. Aku mengira beliau dan bayi yang dikandungnya telah tiada. Monggo nak, kopinya diminum. Paman. Ya Raden, Kalau semua ini benar, mengapa ibu tidak pernah menceritakannya kepadaku? karena beliau seorang ibu. Beliau menginginkan Raden tumbuh sebagai manusia biasa, bukan sebagai anak yang dibesarkan oleh dendam. Beliau ingin Raden dikenal karena budi pekerti, bukan karena darah bangsawan. Baiklah Paman, saya memahami. Raden,
Bagaimana keadaan Ibunda Raden sekarang? Baik, berkat doa dan pangestu paman. Syukurlah, akhirnya saya mengetahui bahwa beliau masih hidup. Den, mohon ampun, bolehkah saya bertanya sekali lagi? Silakan paman. Ampuni saya Raden. Mengapa Raden memilih berjualan anyaman? Padahal Raden keturunan raja. Saya sedang mengemban tugas dari Sang Resi Barata, bahwa seorang harus bisa merasakan hidup seperti rakyat. Saya diminta berjalan dari desa ke desa. Sang Resi mengajarkan bahwa seseorang harus mengenal penderitaan orang lain. Seseorang harus merasakan makanan apa yang dimakan orang lain. Dan masih banyak ajaran Resi yang tidak mungkin saya sampaikan di sini. Pada intinya ajaran Sang Resi adalah agar hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya juga berjanji kepada ibu akan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Dan sekarang, Mang Liawan sedang terluka. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku juga harus menemukan siapa sebenarnya sosok bertopeng itu, agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Sekarang, aku mengerti mengapa wajah Raden begitu mirip Prabu Gajayana. Bukan hanya wajahnya, tetapi juga hatinya. Prabu Gajayana selalu mendahulukan rakyatnya. Dan hari ini, aku melihat sifat itu hidup kembali dalam diri Raden. Raden, tinggallah beberapa hari di Pasuruan. Mudah-mudahan Sekarwangi segera pulang. Baiklah paman, semoga paman tidak keberatan. Kau masih berani datang ke rumahku. Nyiskar, dengarkan aku dulu. Tidak ada yang perlu didengar. Kau pembunuh pamanku. Aku tidak ingin melawanmu. Jangan berpura-pura menjadi orang baik. Dengan memukulku, kemarahanmu reda. Silakan. Tapi aku tidak akan melawan. Cukup. Dia pembunuh paman. Bukan. Ayah berkata apa? Masuk ke dalam. Sekarang. Sekar ayah, mengapa ayah membela dia? Ayah tahu sendiri, pamanku dibunuh orang bertopeng. Dan orang bertopeng itu adalah dia. Ayah sudah mendengar semuanya. Tanpa dipotong sedikit pun. Dia pasti berbohong. Kalau dia berbohong, untuk apa dia datang sendiri ke rumah ini? Untuk apa dia meminta maaf? Untuk apa dia membiarkan dirinya diserang tanpa membalas? Satria mengikuti gerobak hasil bumi. Gerobak itu sampai ke Kadipaten. Lalu ia menemukan kelompok perampok. Di sanalah ia melihat bahwa ada orang bertopeng lain. Orang bertopeng itulah yang menyerangnya. Mereka bertarung. Satria kalah. Itulah sebabnya ketika kau menemukannya, ia sudah tidak sadarkan diri. Tapi, aku sendiri membuka topengnya. Yang kulihat memang wajah Satria. Karena Satria memang salah satu orang bertopeng. Tetapi bukan semua orang bertopeng adalah pembunuh. Yang membunuh Ki Demangwira adalah orang bertopeng satunya. Mengapa Satria memakai topeng? Itu bukan rahasiaku untuk menjawab. Itu biarlah Satria sendiri yang menjelaskan kepadamu. Masih ada satu hal lagi. Satria bukan pemuda biasa. Ayah Sekar kemudian menceritakan seluruh kisah yang baru saja didengarnya. Tentang Prabu Gajayana, tentang Nyi Rara Asih, tentang fitnah, tentang bayi yang diselamatkan, tentang Satria, tentang tugas Resi Barata, tentang perjuangan Satria membantu rakyat. Semua diceritakan, tanpa ada yang disembunyikan. Selama ini, aku telah menuduh orang yang tidak bersalah. Kemarahanmu bukan kesalahan. Kau hanya belum mengetahui seluruh kenyataannya. Ayah, aku harus meminta maaf kepadanya. Pergilah. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat.
Maafkan saya, Den. Saya telah menuduh Raden tanpa mengetahui kebenarannya. Saya telah menyakiti hati Raden. Sudahlah, bangun. Tidak ada yang perlu disesali lagi. Ampuni saya, Den. Saya benar-benar keterlaluan. Loh, Mengapa sekarang memanggil saya Den? Ayah telah menceritakan semuanya, bahwa Raden adalah putra Prabu Gajayana. Saya tidak berani lagi memanggil Dan seperti dahulu. Sekar itu semua hanyalah peristiwa masa lalu. kerajaan Kanjuruhan sudah lama runtuh. Saya bukan seorang pangeran. Saya hanyalah pedagang anyaman seperti yang selama ini kamu kenal. Kalau kamu terus memanggilku Den, rasanya aneh. Tetapi darah bangsawan tetap mengalir dalam diri Dan. Darah bangsawan tidak membuat darah seseorang menjadi mulia. Perbuatanlah yang membuat seseorang dihormati. Kalau memang kamu menganggap saya teman, hubungilah saya seperti dahulu. Saya belum mampu, mungkin suatu hari nanti. Baiklah. Kalau begitu, bolehkah saya meminta secangkir kopi? Tentu, silahkan menunggu sebentar. Sekar, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Apa itu, Den? Ketika saya mengikuti gerobak hasil bumi, saya menemukan kelompok perampok. Mereka tidak pernah menyebut nama pemimpinnya. Mereka hanya menyebut Bos Topeng. Berarti, Bos Topeng bukan sekadar perampok. Benar. Kenapa setelah Rakai Mardika menjadi Demang, pajak tiba-tiba diangkat? Mengapa rakyat memaksa menyerahkan hasil panennya? Alamnya yang sempit baru muncul setelah itu. Sekar dan curiga, hasil rampokan itu berkaitan dengan pajak? Saya belum tahu. Tetapi saya yakin semuanya saling berhubungan. Kalau begitu, Bos Topeng pasti seorang petinggi. Bisa jadi. Tetapi siapa? Pamanku juga seorang petinggi, namun beliau justru dibunuh. Kalau begitu, Bos Topeng pasti memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Ki Demang. Orang itu memiliki kekuasaan, memiliki pasukan, mampu menentukan perampok, dan tidak takut membunuh seorang Demang. Silahkan diminum, Den. Saya sudah bilang jangan memanggil Den. Saya belum bisa. Kalau begitu saya tidak minum. Baik, saya panggil Mas Satria. Nah, itu lebih enak didengar. Kelihatannya mudah. Coba saja. Ada yang salah? Tidak juga. Terus? Ya kalau besek itu dijual, biasanya cuma dipakai tempat sampah. Berarti saya harus belajar. Boleh, saya guru yang sabar. Benarkah? Kalau muridnya cantik, biasanya lebih sabar. Mas Satria, mengapa sejak dulu selalu membantu orang lain? Karena saya pernah mengajar. Kalau ingin mengenal seseorang, jangan lihat pakaiannya, lihatlah beban yang dipikulnya. Saat itulah kita tahu siapa yang benar membutuhkan pertolongan. Tidak heran ayah sangat menghormatinya. Jangan ini pasangan baru ya? Bukan, Belum. Mas Satria. Semua persoalan sudah selesai. Apa yang ingin Mas lakukan? Saya ingin hidup tenang, berjualan anyaman, membantu rakyat. Itu sudah cukup. Hanya itu? Iya, Seseorang ingin menemani hidup Mas? itu urusan Tuhan. Mas, saya masih sering memikirkan orang bertopeng itu. Saya juga. Kalau suatu hari kita ketemu, apa yang akan Mas lakukan? Saya ingin menangkapnya hidup-hidup. Mengapa? Karena aku ingin mengetahui siapa orang yang memerintah semua ini. Kematian Ki Demang. Perampok, pajak, saya yakin semuanya saling berkait.
Sejak paman terbunuh, semua orang langsung percaya bahwa pelakunya adalah sosok bertopeng. Tetapi, siapa yang pertama kali mengetahui kejadian itu? Siapa yang pertama kali melihat atau mendengar ucapan orang bertopeng itu? Kalau ada seseorang yang menyaksikan malam itu, berarti orang itu pasti mengetahui sesuatu yang belum saya ketahui. Dayang, para Dayang Kademangan. Mereka masih berada di pendopo saat paman dibunuh. Mereka pasti bersembunyi ketika kejadian itu terjadi. Kalau masih ada yang mengingat, mungkin mereka dapat memberi petunjuk tentang sosok bertopeng itu. Aku ingat sesuatu. Ini penting sekali. Apa itu? Ada apa, Sekar? Mengapa tergesa-gesa begitu? Saya baru teringat, pada malam paman dibunuh, pendopo belum benar-benar kosong. Maksudmu? Dayang, mungkin Dayang mengetahui seluruh kejadian itu, atau mendengar percakapan orang bertopeng. Selama ini kita hanya menghubungkan potongan-potongan kejadian. Belum pernah bertanya kepada orang yang berada di lokasi. Itu bisa menjadi petunjuk pertama yang benar-benar berasal dari saksi. Kalau begitu, besok pagi kita berangkat ke Mangliawan. Kita temui para Dayang itu satu persatu. Mungkin di antara mereka ada yang masih mengingat peristiwa itu. Saya mempunyai firasat. Jawaban yang kita cari selama ini berawal dari mereka. Semoga kali ini jejak menuju sosok bertopeng benar-benar mulai terbuka. Kalau begitu, dagangan saya akan saya titipkan di rumah ini. Nanti sepulang dari Mangliawan saya ambil kembali. Kemarin penagih pajak datang lagi, ke rumah saya juga. Mereka tidak mau mendengar alasannya. Katanya panen saya kurang, mereka malah mengambil kambing satu-satunya. Itu belum seberapa. Di desa sebelah, seorang petani terpukul karena menolak menyerahkan padinya. Penagih pajak memang tegas, tetapi tidak pernah sampai mukul rakyat. Sekarang berbeda, mereka membawa banyak pengawal. Perintahnya langsung dari orang-orang Kademangan. Kalau begini terus, rakyat bisa visi. Ada apa, Mas? Saya merasa kita tidak boleh gegabah. Maksud Mas? Di kedai tadi kita mendengarnya sendiri. Penagih pajak sekarang semakin berani. Bahkan mereka mulai memukul rakyat. Kalau mereka sudah bertindak sejauh itu, saya yakin orang-orang kepercayaan Demang juga sedang mengawasi keadaan. Pertemuan kita dengan para Dayang yang diketahui, mereka juga bisa berada dalam bahaya. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita pulang ke Ladung Sari. Ladung Sari? Saya ingin meminta pendapat Ibu. Beliau lebih memahami keadaan Kanjuruhan daripada saya. Mungkin beliau dapat melihat jalan yang belum terpikirkan oleh kita. Kalau Mas Satria begitu yakin kepada Ibu, saya juga ingin mendengar pendapat beliau. Kalau begitu, kita ubah tujuan. Ladung Sari. Salam hormat, Gusti Permaisuri. Saya Sekarwangi, dari Pasiruhan. Mohon ampun. Loh, ada apa ini, Nak? Ayo, bangun. Tidak baik seperti ini. Saya telah menyakiti hati Raden Satria. Sudahar, bangun. Ibu tidak menyukai penghormatan seperti itu. Jadi, kamulah Sekarwangi. Benar, Gusti Putri. Tunggu. Apa tadi kamu memanggil saya? Ayah saya telah menceritakan semuanya. Tentang Gusti Putri, tentang Raden, tentang semuanya. Siapa nama ayahmu? Pranata Jaya. Dahulu beliau penjaga gerbang kerajaan Kanjuruhan. Taman ini begitu indah, permaisuriku.
Iya sayang, aku merasa sangat bahagia bersamamu. Kau ingin apa? 25 tahun. Ibu berusaha melupakan semuanya. Tetapi ibu ternyata tidak pernah bisa. Ayahandamu sangat mencintai ibu. Kami saling mencintai dan hidup dalam kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hingga pada suatu hari beliau mangkat. Sejak saat itulah semua petaka bermula. Ibu difitnah, lalu diusir dari tanah Kanjuruhan. Saat itu, ibu sedang mengandungmu, Satria. Sejak hari itu pula, hidup kita dipenuhi penderitaan dan kesengsaraan. Andai saja Empu Barata tidak menolong kita, mungkin ibu dan kamu tak akan pernah selamat. Maafkan ibu. Selama ini ibu menyembunyikan siapa sebenarnya diri ibu. Kamu seharusnya tumbuh di dalam istana, bukan di rumah bambu yang sederhana ini. Jangan berkata begitu, Ibu. Kalau bukan karena Ibu, saya mungkin tidak pernah belajar arti kasih sayang. Ibu telah mengambil hakmu. Hakmu untuk mengenal ayahmu. Hakmu untuk mengenal tanah kelahiranmu. Hakmu untuk hidup sebagaimana mestinya. Tidak. Ibu tidak pernah mengambil apapun. Ibu justru telah memberikan segala-galanya. Ibu memberikan kehidupan. Ibu mengajarkan saya menjadi manusia. Itu lebih berharga daripada sebuah mahkota. Demi Sang Hyang Widi, saya bersaksi, tidak ada kasih sayang yang lebih besar selain kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Aku ambil sambal dan perkedel ya. Sekar, Iya Mas. Iya dan mohon maaf. Tidak apa-apa. Itu semua sudah menjadi masa lalu. 25 tahun telah berlalu. Sekarang, panggillah saya ibu. Sebenarnya tadi siang kami hendak menemui para dayang yang dahulu mengabdi kepada Ki Demangwira. Namun di perjalanan kami singgah di sebuah kedai. Di sana rakyat membicarakan keadaan Mangliawan. Pajak kembali dinaikkan. Jumlah pengawal pajak ditambah. Petugas pajak mulai berani memukul rakyat yang tidak mampu membayar. Itulah sebabnya saya mengurungkan niat menemui para dayang. Saya khawatir kami justru membawa bahaya kepada mereka. Itulah sebabnya kami pulang. Penuhaya ingin meminta pendapat ibu. Sekar, Satria sudah menceritakan semuanya. Ibu juga mengetahui alasanmu ikut dalam perjalanan ini. Saya ingin menemukan orang bertopeng itu. Mengapa? Karena dialah yang membunuh paman saya. Saya ingin membalas kematian beliau. Boleh ibu bertanya? Silakan Bu. Andai besok, apakah pamanmu akan hidup kembali? Kalau orang itu mati, apakah luka di hatimu akan benar-benar hilang? Ibu pernah kehilangan. Ibu pernah difitnah. Ibu pernah diusir. Ibu kehilangan suami. Kehilangan kehidupan, kehilangan istana. Bahkan, hampir kehilangan Satria. Kalau saat itu ibu memilih hidup untuk membalas dendam, mungkin hati ibu sudah lama dipenuhi kebencian. Karena itu, ibu ingin meminta sesuatu. Apa itu, Bu? Ubahlah tujuanmu. Jangan mencari orang bertopeng untuk membalas dendam. Carilah dia. Karena kamu ingin menghentikan penderitaan rakyat. Jadikan perjalananmu sebagai pengabdian. Kalian berdua. Hanyalah manusia. Kita tidak mampu menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Itu adalah kuasa Sang Hyang Widi. Kalau kelak
Orang bertopeng itu dihukum. Biarlah itu terjadi. Karena keadilan. Bukan karena kebencian. Saya mengerti. Saya akan berusaha menghapus dendam dari hati saya. Saya ingin mengikuti jalan yang Ibu tunjukkan. Semoga Sang Hyang Widi senantiasa melindungi setiap langkah kalian, serta menerangi hati kalian dalam menegakkan kebenaran, dan menjadikan perjalanan ini sebagai jalan untuk menolong rakyat. Satria, Kar, mengenai para dayang, kita tidak boleh bertindak gegabah. Mengapa, Bu? Karena misi ini bukan permainan. Kesalahan sedikit saja, bukan hanya membahayakan kalian, tetapi juga membahayakan para dayang. Untuk saat ini, Ibu belum dapat memberikan jalan keluarnya. Izinkan Ibu memohon petunjuk kepada Sang Hyang Widi. Sementara itu, Sekar, tinggallah di sini beberapa hari. Nanti malam kamu tidur bersama Ibu. Baik, Bu. Sekar Wangi, hatimu mulai berubah. Bukan lagi dipenuhi dendam, melainkan ketulusan. Kalau benar niatmu adalah pengabdian, maka sudah saatnya aku mempercayakan tugas ini kepadamu. Sang Hyang Widi, terima kasih. Engkau telah mempertemukan dua anak ini. Semoga engkau senantiasa melindungi setiap langkah mereka. Satria, Sekar, kemarilah. Ibu sudah memikirkan jalan yang paling aman. Apa itu, Bu? Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah kalian benar-benar siap menjalankan tugas ini? Saya akan berusaha sekuat tenaga, Bu. Sekar, bagaimana denganmu? Kalau menurut Ibu itu jalan yang benar, saya akan menjalaninya. Bagus. Itulah jawaban yang ingin Ibu dengar. Sekar, kamu harus menyamar. Menyamar menjadi apa, Bu? Penjual jamu keliling. Sekar, mengapa harus penjual jamu? Karena penjual jamu diterima di mana-mana. Mereka bebas keluar masuk kampung, masuk ke halaman rumah, bahkan berbincang dengan para perempuan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Kalau para dayang masih berada di sekitar Mangliawan, kamu akan lebih mudah menemukan mereka. Sementara itu, Satria. Iya, Bu. Dagangan anyamanmu masih berada di Pasiruhan. Untuk sementara, carilah hasil bumi yang dapat kamu jual. Mungkin ketela di ladang sudah siap dipanen. Itu lebih baik. Pedagang hasil bumi tidak akan menarik perhatian. Saya akan ke ladang siang ini. Tapi, saya tidak bisa meracik jamu. Itulah sebabnya kamu tinggal di sini. Ibu akan mengajarimu bukan hanya meracik jamu, juga cara berbicara kepada orang banyak, dan cara memperoleh kabar tanpa membuat orang curiga. Baik, saya akan belajar sungguh-sungguh. Kalau begitu, Satria, kamu pergilah ke ladang. Sementara Ibu dan Sekar akan mencari rempah-rempah di kebun belakang. Mbok, tolong jangan memanggil nama saya. Jangan sampai para tetangga mengetahui siapa saya. Coba perhatikan wajah saya baik-baik. Saya sengaja datang dengan menyamar. Saya sudah mencari Mbok beberapa hari. Ada hal yang sangat penting ingin saya bicarakan. Biarkan saya masuk. Silahkan, Den Ayu. Terima kasih. Ayo. Baik. Mbok, apa yang sebenarnya terjadi pada malam sebelum Paman Demang Wira terbunuh? Den Ayu, saya takut. Itulah sebabnya saya datang dengan menyamar. Saya tidak ingin keselamatan Mbok terancam. Saya juga tidak ingin ada seorang pun mengetahui bahwa saya pernah datang ke rumah ini. Baiklah. Saya akan menceritakan semuanya. Sepekan sebelum Gusti Demang Wira wafat. Malam itu saya sedang membersihkan pendopo. Tiba-tiba datang seseorang berpakaian hitam. Wajahnya tertutup topeng. Apakah Mbok melihat wajahnya? Saya bersembunyi di balik tiang pendopo. Saya hanya berani mengintip. Apa yang dikatakannya? Orang bertopeng itu berkata, Siapa kau? Berani masuk ke pendopo tanpa izin?
Aku datang membawa titah kadipaten. Titah apa lagi? Bukankah upeti sudah kukirim bulan lalu? Sudah 3 pekan, kau tidak menyerahkan hasil pajak bumi rakyat. Yang mereka inginkan hanya setoran. Aku mohon, beri aku kesempatan 1 bulan lagi. Kau punya waktu 1 pekan. Jika pekan depan hasil pajak belum sampai ke kadipaten, maka nyawamu yang akan menjadi penggantinya. Hanya itu. Ya dan Ayu. Setelah mengatakan itu, orang bertopeng tersebut langsung pergi. Apakah Paman menjawab ancaman itu? Beliau hanya berdiri. Wajah beliau sangat tenang. Tetapi setelah orang bertopeng itu pergi, Gusti Demang tampak sangat gelisah. Apakah ada orang lain yang mengetahui ancaman itu? Saya rasa tidak. Para dayang lainnya sudah beristirahat. Saya sendirilah yang mendengar percakapan itu. Terima kasih, Mbok. Apa yang Mbok sampaikan sangat berarti. Tetapi jangan pernah menceritakan kedatangan saya kepada siapapun. Saya mengerti dan Ayu. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk mencari kebenaran dan membela keadilan. Mohon doakan, semoga Sang Hyang Widi melindungi setiap langkah kami. Semoga Sang Hyang Widi selalu menyertai perjalanan dan Ayu. Dan semoga kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Satria, Sekar, Ibu melihat wajah kalian berdua sangat lelah. Bagaimana perjalanan kalian? Puji syukur kepada Sang Hyang Widi. Kami pulang dengan selamat, Bu. Apakah kalian memperoleh sesuatu? Banyak sekali. Semakin banyak kami mencari, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Baik, ceritakan semuanya. Dari awal. Jangan ada yang terlewat. Beberapa hari terakhir, saya mengikuti gerobak-gerobak pengangkut hasil bumi. Awalnya saya mengira mereka hanya menuju Lumbung Kademangan. Ternyata tidak. Semua gerobak itu terus berjalan menuju Kadipaten. Saya terus mengikuti mereka. Namun menjelang fajar, saya memutuskan pulang. Dalam perjalanan pulang, saya melihat sekelompok perampok sedang berkumpul. Saya mengintip pembicaraan mereka. Saya mendengar mereka menyebut seseorang dengan panggilan Bos Topeng. Saya belum sempat mendengar lebih banyak. Tiba-tiba Bos Topeng datang. Saya ketahuan, kami bertarung. Saya kalah. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Saya baru sadar ketika bertemu Sekar. Bagaimana dengan penyamaranmu, Sekar? Saya berhasil menemukan seorang dayang yang dahulu mengabdi kepada Paman Wira. Apakah dia mau berbicara? Awalnya tidak. Dia sangat ketakutan. Saya harus meyakinkannya bahwa saya datang secara diam-diam. Akhirnya, dayang itu menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikannya. Sepekan sebelum Paman Wira wafat, datang seseorang memakai topeng. Orang itu berkata, "Aku utusan Kadipaten. Sudah 1 bulan kau belum menyerahkan upeti. Dalam waktu 1 pekan, jika upeti belum juga diserahkan, kau akan menanggung akibatnya." Hanya itu? Ya, Bu. Setelah mengucapkan ancaman itu, orang bertopeng langsung pergi. Dan menurut pengakuan dayang, hanya dialah yang mendengar ancaman tersebut. Bu, ada satu hal lagi. Apa itu? Selama saya berada di Mangliawan, saya melihat penagih pajak tidak lagi bekerja sendirian. Mereka dikawal orang-orang kasar. Bahkan beberapa di antaranya membawa senjata. Saya juga mendengar cerita yang sama. Rakyat mulai takut kalau ada yang menolak membayar pajak. Mereka dipukul. Bahkan hasil panennya langsung diambil. Satria, coba ulangi sekali lagi. Apa saja yang kalian ketahui, bukan dugaan. Hanya yang benar-benar kalian lihat dan kalian dengar. Baik, Bu. Hasil bumi Mangliawan diangkut menuju Kadipaten. Itu kenyataan. Lanjut. Yang kedua, Bos Topeng memimpin para perampok. Itu juga kenyataan. Lanjut. Yang ketiga, perampok membantu penagih pajak. Baik. Lalu, yang keempat? Paman Wira pernah diancam seseorang yang mengaku utusan Kadipaten. Dan? Seminggu kemudian, Paman Wira terbunuh. Bu,
Kalau begitu, orang bertopeng itu pasti Adipati. Tidak. Mengapa, Bu? Dalam mencari kebenaran, musuh terbesar bukanlah kebohongan, tetapi dugaan yang dianggap sebagai kebenaran. Kalau kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, kita bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Itu bukan keadilan. Jadi kami belum boleh menyimpulkan apapun. Benar. Sekarang, mari kita berpikir. Hasil bumi menuju kadipaten, itu memang seharusnya. Setiap kademangan memang wajib mengirim hasil bumi. Jadi, belum ada yang mencurigakan. Bos topeng memimpin perampok. Itu berarti dia mempunyai pengaruh. Tetapi, belum tentu dia seorang petinggi. Perampok membantu penagih pajak. Nah, disinilah keanehannya. Mengapa seorang perampok membantu urusan pajak? Padahal pajak adalah urusan pemerintahan. Berarti ada hubungan antara perampok dengan pemerintahan. Tepat. Itu baru dugaan yang masuk akal, bukan kesimpulan. Ancaman kepada Ki Demang. Orang bertopeng berkata, "Saya utusan kadipaten." Apakah ucapan itu pasti benar? Bisa saja dia berbohong. Atau bisa juga benar. Kita tidak boleh memilih salah satunya. Sebelum menemukan bukti, yang terakhir, Ki Demang Wira terbunuh. Menurut kalian, siapa yang paling diuntungkan dengan kematian Ki Demang? Rakai Mardika. Kadipaten juga tetap memperoleh pajak. Bagus. Kalian mulai berpikir. Tetapi ingatlah, orang yang memperoleh keuntungan belum tentu pelakunya. Yang bisa kita simpulkan malam ini hanyalah satu. Mengarah ke kadipaten. Tetapi, kita belum mempunyai satupun bukti bahwa Adipati adalah bos topeng. Berarti kita masih harus mencari jejaknya. Benar. Seorang pembunuh boleh saja menghapus jejak kakinya, tetapi ia tidak akan pernah mampu menghapus semua jejak perbuatannya. Suatu hari, jejak itu pasti akan memperlihatkan siapa dirinya. Masih memikirkan perkataan ibu semalam? Iya. Semalam, saya hampir yakin bahwa Adipati adalah orang bertopeng. Saya juga. Ternyata, kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ibu benar. Kalau kita terburu-buru, kita justru akan kehilangan jejak yang sebenarnya. Kalau begitu, apa yang harus kita cari sekarang? Kita sudah mengetahui kemana hasil bumi dibawa. Kita juga mengetahui bahwa perampok berkaitan dengan penarikan pajak. Tetapi, ada satu hal yang belum kita ketahui. Apa itu? Siapa yang memberi perintah kepada bos topeng? Kalau bos topeng bukan orang paling berkuasa, berarti masih ada orang lain di atasnya. Kalau bos topeng orang yang paling berkuasa, mengapa dia harus memakai topeng? Berarti, apapun jawabannya, topeng itu dipakai untuk menyembunyikan kedudukan seseorang. Itulah yang harus kita buktikan, bukan menebaknya. Bagus. Semalam, kalian datang membawa banyak jawaban. Hari ini, kalian mulai menemukan pertanyaan yang benar. Maksud ibu? Orang yang bodoh sibuk mencari jawaban, tetapi orang yang bijaksana akan mencari pertanyaan yang tepat. Kalau pertanyaannya benar, jawabannya akan datang dengan sendirinya. Sekarang, coba pikirkan. Kalau kalian adalah bos topeng, siapa orang pertama yang paling kalian takutkan? Orang yang mengetahui jati diri saya. Tepat. Berarti, mulai hari ini, jangan mencari bos topeng. Lalu, kami harus mencari siapa? Carilah orang yang paling ditakuti bos topeng. Karena orang itulah yang tanpa sadar sedang memegang kunci untuk membuka topengnya.
Ksatria, Ibu ingin bertanya sekali lagi. Silakan, Bu. Pertarunganmu, benarkah dimulai sebelum fajar? Benar. Dan berakhir ketika matahari sudah meninggi? Benar. Kamu yakin? Saya yakin. Saya masih ingat saat mulai bertarung langit masih gelap. Saya baru menyadari matahari sudah tinggi ketika tenaga saya mulai habis. Sekarang, Ibu mulai mengerti. Mengerti apa, Bu? Orang bertopeng itu bukan orang biasa. Mengapa Ibu bisa berkata begitu? Sebab tubuh manusia mempunyai batas. Sehebat apapun seorang pendekar, tenaganya akan habis. Tetapi lawanmu mampu bertarung selama berjam-jam, itu bukan kemampuan orang biasa. Berarti dia mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Tepat. Dahulu, Resi Barata pernah berkata kepada Ibu di Tanah Kanjuruhan, hanya sedikit orang yang mampu bertarung selama itu. Siapa mereka, Bu? Ibu tidak tahu. Resi Barata tidak pernah menyebutkan nama. Tetapi sekarang kita mempunyai petunjuk baru. Petunjuk apa? Orang bertopeng itu bukan hanya mempunyai kekuasaan, bukan hanya mempunyai anak buah, tetapi juga mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kalau begitu, kita harus mencari orang yang paling sakti di Kadipaten. Jangan. Mengapa, Bu? Karena orang sakti belum tentu orang jahat. Banyak resi, banyak pertapa, banyak empu. Mereka juga mempunyai ilmu tinggi, tetapi mereka mengabdikan hidupnya untuk kebaikan. Kalau begitu, yang harus kita cari siapa? Kita mencari seseorang yang memiliki 3 hal sekaligus. Ilmu kanuragan yang sangat tinggi, kedudukan yang cukup tinggi, sehingga ucapannya dipercaya. Memiliki orang-orang yang bersedia menjalankan perintahnya. Kalau seseorang tidak memiliki salah satu dari ketiga hal itu, maka dia bukan orang yang sedang kita cari. Berarti kita tidak lagi mencari siapa orang bertopeng itu. Benar. Kita sedang mencari orang yang memenuhi 3 syarat itu. Dan percayalah, semakin kecil lingkarannya, semakin dekat kita pada kebenaran. Salam hormat Gusti Adipati Jayandaru. Bangkitlah. Semoga Sang Yang Widi selalu melindungi kalian. Siapa namamu, Nak? Lodra, Gusti. Rajin membantu ibumu, kelak jadilah anak yang berguna bagi rakyat. Terima kasih, Gusti. Tidak heran rakyat sangat mencintai beliau. Beliau memang pantas menjadi adipati. Maaf, Gusti. Hasil panen tahun tidak sebanyak biasanya. Jangan takut, bukan salah kalian. Yang terpenting, teruslah bekerja dengan jujur. Seorang pemimpin bukan dihormati karena singgasananya, melainkan karena mampu menjaga rakyatnya. Masih ada satu hal yang belum kita pikirkan. Apa itu, Bu? Itulah pertanyaan yang belum kalian ajukan. Pertanyaan apa? Siapa yang paling diuntungkan dari semua kekacauan ini? Ki Demangwira meninggal. Rakai Mardika menjadi Demang. Pajak semakin tinggi. Rakyat semakin menderita. Hasil bumi semakin banyak dikirim ke Kadipaten. Bagus. Kalian mulai melihat hubungan di antara peristiwa-peristiwa itu. Sekarang, coba pikirkan, kalau semua kejadian itu disusun menjadi satu, siapa yang memperoleh keuntungan paling besar? Kadipaten menerima hasil bumi lebih banyak. Rai Mardika memperoleh jabatan. Perampok mendapat bagian dari hasil rampasan. Benar, semuanya memperoleh keuntungan, tetapi belum tentu das pelaku utamanya. Maksud Ibu, mungkin ada orang lain yang justru menikmati semuanya dari balik bayangan. Itulah yang harus kita buktikan. Berarti orang bertopeng bukan sekadar pembunuh. Ya. Bukan sekadar pemimpin perampok. Ya. Dia sedang membangun keadaan agar semua orang bergerak sesuai kehendaknya. Tepat sekali. Itulah yang paling Ibu khawatirkan. Anak-anakku, orang yang berbahaya bukanlah orang yang pandai berperang, melainkan
Orang yang mampu membuat orang lain berperang demi kepentingannya. Kalau begitu, kita sedang menghadapi seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada yang saya bayangkan. Benar. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu sudah memikirkan semuanya. Dari semua petunjuk yang kita miliki, Ibu mempunyai satu dugaan. Dugaan apa, Bu? Ibu menduga orang yang kita cari berada di lingkungan kadipaten. Dan sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang lebih pantas menjadi tersangka utama selain Adipati. Berarti, benar dugaan saya selama ini? Tidak. Bukankah Ibu baru saja mengatakan? Ibu mengatakan Adipati adalah tersangka utama, bukan pelaku yang sudah pasti. Artinya, kita masih harus mencari bukti. Tepat. Mulai malam ini, kita tidak lagi mencari petunjuk. Kita akan membuat petunjuk itu datang kepada kita. Maksud Ibu, saya harus memancingnya keluar? Benar. Tapi bagaimana caranya? Selama ini, orang bertopeng selalu bergerak karena ada orang yang mengganggu kepentingannya. Berarti, saya harus mengganggu kepentingannya. Tepat. Tetapi ingat, jangan mengganggu rakyat. Jangan menyakiti prajurit. Jangan melukai orang yang tidak bersalah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Gagalkan semua perbuatan yang menguntungkan mereka. Jika mereka hendak merampas hasil bumi rakyat, lindungi rakyat. Jika mereka hendak merampok, gagalkan. Jika mereka hendak menindas, hadang. Kalau begitu, bos topeng pasti akan marah. Bukan hanya marah, dia akan merasa ada seseorang yang mulai mengganggu seluruh rencananya. Dan saat itulah, dia akan keluar sendiri. Itulah yang kita harapkan. Tetapi ada satu syarat. Apa itu, Bu? Jangan pernah membuka topengmu. Baik, Bu. Dan jangan pernah mengejar bos topeng karena amarah. Biarkan dia yang mengejarmu. Selama ini, kamu yang memburu. Mulai malam ini, buatlah dia merasa dialah yang sedang memburu musuh yang tak dikenalnya. Kalau begitu, Mas Satria akan berada dalam bahaya setiap saat. Benar. Itulah harga yang harus dibayar untuk membuka topeng seseorang yang selama ini bersembunyi. Saya mengerti sekarang, saya tidak akan mencari bos topeng. Saya akan membuat bos topeng mencari saya. Pergilah. Tetapi ingat, kemenangan bukan ketika musuh berhasil kau kalahkan. Kemenangan adalah ketika kebenaran berhasil kau buktikan. Ayo, melaku terus, pendet. Serang balik! Lindungi gerobak! Serbu! Kalahkan semua pengawal! Mereka terlalu kuat! Gerobak ini milik kami sekarang! Serang! Lindungi gerobak! Kalian semua akan kalah! Mundur! Ampun! Kau dapat dari mana gabah ini? Saya tidak tahu. Tiba-tiba gabah sudah ada di sini. Kalau begitu, kita harus membaginya. Ya, kita akan membaginya. Gusti, hamba membawa kabar penting. Gerobak-gerobak pengangkut hasil bumi menuju Kadipaten telah disergap oleh seseorang yang mengenakan topeng. Hasil bumi dari Mangliawan, Ladung Sari, dan Turen. Seluruhnya berhasil dibawa lari. Besok pagi, perintahkan seluruh Demang menghadap ke Kadipaten. Aku ingin mendengar sendiri keadaan di wilayah mereka. Sendika, Gusti. Jadi kau mulai berani menyentuh urusanku. Bagus. Berarti dugaan selama ini tidak salah.
kau masih hidup. Kalau begitu, aku tidak bisa lagi membiarkanmu bergerak sesuka hati. Malam ini, aku sendiri yang akan turun. Duh Gusti ingkang Maha Welas, kawula namung titah ringkih tanpa daya. Kula pasrahaken gesang lan pati kula wonten ing bersanggupan. Yen iki dalan kula paling ana kawelasan dudu kanggo kamulyan pribadi. Nanging kanggo jagi bener lan wong cilik. Duh Gusti, kawula nyuwun pitulungan panjenengan. Hati saya tidak tenang. Sejak semalam, saya terus teringat Mas Satria. Saya mohon izin untuk menyusulnya. Iskar, kalau memang hatimu memanggilmu, tetapi jangan pergi karena rasa takut. Pergilah karena rasa percaya. Mohon doa Ibu. Ibu hanya berdoa, semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi langkah kalian berdua. Kawula namung titah ringkih tanpa daya. Kula pasrahaken gesang lan pati kula wonten ing bersanggupan. Yen iki dalan kula paling ana kawelasan kanggo kamulyan pribadi. Nanging kanggo jagi bener lan wong cilik. Duh Gusti, kawula nyuwun pitulungan panjenengan. Duh Gusti ingkang Maha Welas, kawula namung titah ringkih tanpa daya. Kula pasrahaken gesang lan pati kula wonten ing bersanggupan. Puji syukur, Paduka masih diberi keselamatan. Berdirilah. Ya Sang Hyang Widi, Engkau tidak mengajarkan kami bagaimana mengalahkan musuh. Engkau mengajarkan kami bagaimana mengalahkan amarah dalam diri kami. Kemenangan terbesar bukanlah ketika musuh berhasil dikalahkan, melainkan ketika hati tetap tunduk kepada Sang Hyang Widi dan pengabdian kepada rakyat tidak pernah berhenti.